Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa mawala, amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah SWT, Alhamdulillah kita akan melanjutkan One Day One Ayah ya. Satu hari satu ayat kita renungi, kita nikmati, kita rasakan, kita masukkan dalam hati, kemudian kita implementasikan dalam kehidupan kita. Kemarin sudah kita bahas sedikit tentang menjadi pribadi yang merdeka dalam rangka memahami isti'adzah atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim, mohon perlindungan dari godaan setan yang terkutuk. Nah, hari ini kita akan membahas tentang basmalah ya. Kita akan membahas tentang hidup penuh kasih sayang. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah SWT, bahwa kehidupan ini sebenarnya lahir dari kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa kasih sayang Allah tidak ada kehidupan ini. Bahkan diciptakannya manusia pun itu karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah sayang kepada manusia. Diciptakannya semua yang ada di langit dan di bumi untuk manusia. Ya, khalaqalakum ma fil ardi jami'a, bahwa semua itu diciptakan untuk manusia. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi itu karena sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti orang tua yang ketika sayang sama anaknya itu selalu memenuhi kebutuhannya. Walaupun memenuhi kebutuhan di sini tidak kemudian semuanya instan, tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan semua bahan baku ya, bumi, air, api, ya, udara, tumbuhan, ya, bahan tambang dan yang lainnya. Kemudian manusia diberikan akal, diberikan kemampuan untuk mengolah itu. Itu sebenarnya yang disebut kasih sayang yang sebenarnya. Kalau manja itu semuanya diberikan secara konsumtif, jadi nggak ngerti apa-apa akhirnya anaknya. Nah, Allah enggak. Allah itu memberikan kasih sayangnya semuanya by proses gitu ya, dengan proses. Nah, maka ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, itu adalah suatu ucapan yang sangat luar biasa bagi manusia. Ketika seseorang itu memahami, tentu hidupnya akan berubah ya, dan hidupnya akan berubah. Bahkan ketika dia memiliki masalah apapun dalam hidupnya, ucapan Bismillahirrahmanirrahim ini menjadi inspirasi untuk terjadinya perubahan dalam kehidupannya. Yang pertama, bahwa ucapan Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ucapan pengakuan seorang hamba bahwa segala sesuatu itu karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita hidup itu karena rahmat Allah. Bahkan kita mendapatkan rezeki itu juga karena rahmat Allah. Punya anak juga rahmat Allah, punya istri juga rahmat Allah, punya jabatan juga karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kenapa ketika mau melakukan sesuatu kita disuruh bismillah? Karena itu sebagai pengakuan bahwa segala sesuatu itu atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan murni dari kita. Kita bisa bekerja itu karena Allah sayang sama kita, sehingga manusia diberikan rezeki ya. Kita diberikan anak karena memang Allah sayang sama kita. Maka segala sesuatu harus diawali dengan bismillah sebagai bentuk iktiraf, pengakuan seorang hamba kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pengakuan seorang hamba bahwa semuanya itu karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bahwa rahmat Allah itu sangat luas sekali. Inna rahmati wasi'at ghadabi. Rahmat Allah itu sangat luas, bahkan lebih luas daripada murkanya. Maka
jangan pernah berputus asa itu dari rahmat Allah itu. Wala tayasu min rauhillah. Seberat apapun masalah kita, seberat apapun urusan kita, jangan pernah putus asa. Karena rahmat Allah itu luasnya bukan main, dan masalah kita itu sangat kecil di sisi Allah SWT. Sepertinya berat masalah kita, tapi di hadapan Allah itu sangat mudah dan sangat ringan. Ya, waqala alayya hayyin, itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Zakaria bahwa semuanya itu mudah bagi Allah. Mudah banget. Bahkan memberikan Nabi Zakaria anak ketika Nabi Zakaria dalam kondisi tua, istrinya dalam kondisi mandul, itu pun bisa. Ya, bahkan membuat Nabi Zakaria tidak bisa bicara sedangkan dia itu sehat, ya. Bisa merubah api yang panas bisa menjadi dingin. Nah, itu semua karena rahmat Allah. Jadi jangan pernah berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu ketika kita baca bismillah, itu yang harus kita hadirkan. Maka orang yang hari-harinya itu diawali hidupnya dengan bismillah, dia lebih optimis dan tidak pernah putus asa dalam menghadapi kehidupan. Kemudian yang ketiga, ucapan bismillahirrahmanirrahim itu akan membentuk manusia itu menjadi pribadi yang penuh kasih sayang. Nah, ini basis hidup seorang yang hidupnya selalu mengucapkan bismillahirrahmanirrahim itu kasih sayang, bukan benci. Rahmah, bukan marah. Orang yang hidupnya marah-marah itu karena dirinya jauh dari kasih sayang. Maka coba pandanglah kehidupan ini dengan kasih sayang. Ya, bahkan kasih sayang ini tidak hanya kepada orang-orang baik, kepada orang-orang yang nggak baik. Gajah liar itu kalau dipegang oleh pawang dengan penuh kasih sayang, dia jadi jinak. Kucing liar ketika setiap hari elus-elus ya, dengan kasih sayang, dengan ketulusan, dia pun bisa jinak. Bahkan harimau pun, apalagi manusia gitu ya. Maka pandanglah semuanya itu dengan kasih sayang. Ya, kita memandang istri kita jangan pernah dengan kemarahan, tapi pandang semuanya dengan kasih sayang. Ya, seburuk apapun dia, memandang suami juga dengan kasih sayang. Ya, seburuk apapun dia, sehingga yang ada itu kebaikan. Tapi kalau pandangannya adalah kemarahan, maka yang ada adalah keburukan. Kebaikannya akan tertutupi, ya, kesolehannya akan hilang, ya, kehormatannya akan menjadi hina. Itu kalau sudah menghadirkan apa yang disebut dengan kemarahan. Nah, melihat anak kita seburuk apapun itu dengan kasih sayang. Karena Allah SWT dalam At-Taghabun itu, ya, ketika anak-anak itu menjadi musuh atau walakum, maka Allah sendiri mengatakan wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Kalau anak-anakmu menjadi musuh itu, maka maafkan dia, santunlah dengan mereka, mohonkan ampun kepada Allah. Nah, itu adalah implementasi daripada kasih sayang. Jadi insya Allah luar biasa. Jadi kasih sayang itu harus kita hadirkan selalu dalam kehidupan kita, sehingga rumah itu menjadi penuh dengan keharmonisan dan kasih sayang kepada orang lain. Ya, itu juga harus penuh kasih sayang. Jadi nggak ada kemudian kita benci seburuk apapun dia. Nabi Muhammad diludahi tidak pernah marah, Nabi Muhammad ditimbuk kotoran onta tidak pernah marah, tapi dia penuh kasih sayang, bahkan mendoakan. Ketika di Taif, Nabi Muhammad malah mendoakan. Masya Allah, itulah pribadi kasih sayang. Kepada hewan, ya, harus kasih sayang. Maka ya, siapa yang ngasih hewan makanan, minuman, insya Allah itu adalah surga. Kalau pernah dengar cerita pelacur yang dijamin surga oleh Allah SWT karena ngasih minum anjing yang kehausan, itu adalah bentuk daripada rahmat Allah SWT. Jadi Allah itu suka banget, cinta banget dengan orang yang menebar kasih sayang kepada tumbuhan. Ya, jangan nebang tumbuhan sembarangan. Itu adalah bentuk kasih sayang. Nah, ini. Maka Bapak, Bu, saudara-saudari yang mendengarkan ini, mari kita hadirkan kasih sayang. Maka Allah SWT mengatakan, man irhamkum man fil ardi yarhamkum man fis sama. Siapa yang memberikan kerahmatannya, kasih sayangnya kepada penduduk bumi,
maka Allah akan menurunkan kasih sayangnya dari langit. Masya Allah. Jadi kalau kita pengen disayang oleh Allah, maka sayangi penduduk bumi siapapun dia, tanpa melihat agama, ras, ya, keturunan dan yang lainnya, bahkan kepada makhluk selain manusia. Itu mungkin tadabbur kita pada kesempatan kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.